dalam semester 3 reguler 3. Jadi, di sini kami ingin menjalankan tugas dari Ibu Munawarah, yaitu matkul profesi keguruan. Nah, jadi berdirinya saya di sini, saya ingin mewawancarai salah satu guru yang ada di sini. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, di sini tujuan kedatangan Ulun ada tugas UAS, yaitu matkul profesi keguruan dari dosen Ibu Hafizah Munawarah. Nah, di sana kami itu ada matkul tentang profesi keguruan. Jadi di sini sekitar banyak pertanyaan karena Ulun banyak kemampuan. Jadi Ulun mohon maaf benar kalau Ulun banyak pertanyaan kena kampian. Nah, jadi sebelum Ulun mewawancarai pian, izin Ulun perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ulun Zarana Polia Roza dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi sebelum Ulun mewawancarai Ibu, Ulun tahu dulu pian lawan pendidikan riwayat pian Bu. Oh iya, benar. Jadi perkenalkan, nama kami adalah Marsha Roza dari Pendidikan ini. Terakhir kami menempuh di Universitas Islam Negeri Antasari atau Antasari Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Habis itu Ulun mau tahu Bu, apa kira-kira motivasi Ibu memilih profesi sebagai guru? Iya. Jadi kan kita tahu nih, guru ini adalah disamai pekerjaan yang mulia, tapi kita juga mempunyai tugas untuk menjaga dari segi pembelajaran siswa. Jadi bagaimana siswa itu belajarnya, kemudian karakteristik siswa ini kita sesuaikan dengan metode, dengan materi ajar dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran. Jadi tidak, sebenarnya guru ini bukan profesi yang sederhana, tapi profesi yang sangat kompleks yang harus menggagas semua perangkat-perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa itu sendiri. Terus kira-kira nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini, Bu? Nilai prinsip kita sebagai guru itu kita harus tanggung jawab. Nah, itu yang pertama adalah rasa tanggung jawab. Kalau misalnya kita tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka mengajar itu adalah hanya suatu aktivitas yang biasa saja. Kita tidak tahu tentang nilainya seperti apa, apakah meningkat atau menurun. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab di ruang kelas itu sendiri atau di bagian prinsip pengajaran kita. Kemudian yang kedua itu adalah sabar, pasti harus sabar, ya kan? Iya. Yang terakhir tidak bisa lepas dari namanya rasa profesional. Jadi kita, kalau misalnya kita di rumah oke lah, kita kita satu misalnya, tapi sudah ke sekolah dalam ruang mengajar harus full, harus 100. Jadi harus profesional. Terus Bu, bagaimana Ibu tuh mempersiapkan pelajaran sebelum masuk kelas tuh, apa yang siapkan biasanya? Ya otomatis kan kita harus mempersiapkan pembelajaran ini dari perangkat-perangkatnya, seperti modul KPP, modul atau modul ajar. Kalau misalnya di kurikulum merdeka ini kan kita pakai ATP. Jadi di ATP itu sudah semuanya belajar sudah dimuat, habis itu KPP-nya sudah ada di situ. Nah, jadi kita sesuai dengan langkah-langkah itu kita terapkan di kelas. Tapi kalau misalnya melihat kelas ini tidak bisa diterapkan seperti yang ada di ATP atau di modul ajar ataupun di ATP itu, maka bersifat fleksibel saja, bisa diubah. Jadi itu yang harus kita persiapkan dengan matang. Terus biasanya Bu, metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa? Oke, bagus nih. Karena kami ini adalah guru bahasa Arab, siswa itu kami terapkan dengan metode langsung. Artinya kalau misalnya kita mengajar bahasa Arab, misalnya tentang nama-nama hewan misalnya, kita langsung
metode langsung yang misalnya bahasa Arab full semuanya tidak bisa. Jadi harus metode grammar terjemah. Artinya ada bahasa Arab kita menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Lalu mereka bisa membuat tentang kalimat bahasa Arab dan Terus bagaimana biasanya ibu tuh menyesuaikan pelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Kan biasanya kemampuan siswa tuh beda-beda Bu Ai. Nah, jadi kenapa kalian ada yang pintar, ada yang cepat tanggap biasanya Bu Ai? yang kurang. Jadi di kelas itu biasanya 70-75%. Misalnya kayak paham, oke kita akan lanjutkan pembelajaran itu kalau misalnya 75%. Kalau misalnya kurang daripada itu harus kita dampingi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kurang kita dampingi. Nanti di dampingi itu mungkin membuat kelompok, misalnya kelompok yang cukup bagus nih, satu kelompok nah intinya itu pembagi gitu. Satu kelompok ini kita dampingi, nah ini dia mengertinya. Kalau misalnya perorangan kan kita agak susah nih, misalnya duduk saya tidak mengerti, duduk sini tidak mengerti, kita harus ini nih kelompok kurang. ya, jadi harus berkelompok. Terus saya harus berkelompok. Terus Bu, biasanya media atau alat bantu apa yang biasanya ibu gunakan dalam mengajar? Kalau bahasa Arabnya sifatnya yang kompleks, pasti kita pakai audio. Audio ini biasanya kita adakan di istimewa pertama pembelajaran, yang kedua pakai visual. Ini khusus di kawan terjemah atau di mufradat. Nah, di mufradat kadang habis itu kita pakai audio visual juga, mungkin untuk melatih berbagai mahalah. Kemudian yang paling disarankan, apalagi untuk misalnya kelas amaliyah, nah itu kan apa nih, kayak masih belajar tentang dasar itu pakai worksheet. Nah, pakai worksheet ya, jadi ada gambar atau pendek, tapi ada banyak warna, ada banyak gambar, jadi kita pakai itu. Jadi mereka Permudah-mudahnya bulan. sangat Terus bagaimana cara ibu tuh melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa ibu? itu asesmen. Ini karena kemarin kita mengikuti di klub bahasa Arab, jadi kita mulai merancang asesmen berbasis elektronik seperti AI. Jadi kita adakan seperti games dari proyektor, kita menyetor proyektor, kemudian materi dari buku ajar, kemudian lagi tentu kita pakai perlu ini kan spidol dengan whiteboard kita akan tulis. Nah seperti itu. Kalau misalnya Alia ini kadang ada sebagian yang tidak diperkenankan membawa handphone, kita siasati dengan proyektor tadi dengan laptop. Bagaimana ibu memotivasi siswa yang kurang semangat belajar nih? Kan biasanya bulannya tuh bisa menurun Bu Ai, semangatnya tuh mendapatkan. Jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kadang ada namanya persepsi, kita akan mengingat kembali. Jadi di bagian persepsi ini kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang kita masukkan berbagai motivasi nih. Bahasa Arab ini adalah bahasa Quran. Kita kalau misalnya ke Arab, kita bisa pakai bahasa Arab, kita akan mengerti dengan orang. Kalau misalnya ada yang tidak bisa menulis, oke, kita sama-sama kita menulis. Nanti kita akan menulis indah nih bahasa Arab, kita akan mengikuti pembelajaran menulis seperti tepat. Nah itu intinya di bagian persepsi itu selalu menyelipkan motivasi belajar, juga penguatan positif tentunya. Kita kadang kita dekat secara personal. Nah jadi itu penguatan motivasi. Apa pendekatan ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan Bu? Betul. Kalau di kelas saya
itu menerapkan bagi siswa yang tidak mengikuti aturan ketika di pembelajaran, siswa harus wajib menanggung konsekuensi. Nah, jadi kalau misalnya nih ada satu siswa misalnya tidak mengikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir, atau mereka bolos lah ibaratnya, atau lama di WC. Nah, jadi kita adakan tanggung jawab kepada konsekuensi itu. Entah itu harus menulis mas satu paragraf, dia harus selesai misalnya hari itu. Nah, seperti itu terus. Jadi mereka sadar sampai saat ini pun ya ketingkatan mereka terhadap tanggung jawab akan konsekuensi itu tuh menjadi apa ya, personal branding. Nah, jadi wah nih harus tanggung jawab nih. Apa bentuk pengembangan diri yang ibu lakukan sebagai guru, Bu? Ya, bahasa Arab tadi sangat kompleks, jadi kita mengikuti seperti diklat bahasa Arab, seminar, webinar jika kita tidak memiliki waktu ketika siang hari, jadi kita bisa ikut pas malam hari. Kemudian juga tentu kita mengikuti MGMP, mata pelajaran kan, pelatihan tentang guru mata pelajaran, seperti itu harus senantiasa di-upgrade terus menerus. Menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Iya, tidak lepas dari yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi, nah itu bakal sulit. Jadi kita harus selalu beradaptasi, harus mengenalkan kepada anak-anak juga peserta didik ini, oh ini ya, teknologi harus seperti ini loh. Kita bahasa Arab harus mengikuti juga perkembangan zaman, teknologi tidak bisa kita indahkan. Seperti itu. Bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan, Bu? Sebenarnya kita di kelas itu harus komunikatif, harus memberikan komunikasi yang timbul balik, dua arah lah. Rabuannya ada bosan. Betul sekali, betul. Jadi tidak hanya belajar, jadi kita sering dengan cerita, tapi tidak lepas dari mata pelajaran bahasa Arab. Habis itu lagi tentu metode pembelajaran yang inovatif. Nah itu, jadi kalau misalnya metode hari ini berarti kita bedakan dengan minggu depan. Minggu depan malah kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan, seperti itu. Kemudian lagi mengelola kelas itu supaya ramai, supaya tidak ada yang kayak buahnya tuh ada jenuh loh, Bu, belajar jadi malas. Iya betul, mau ngantuk tidak boleh. Nah jadi kita harus ramai terus-terusan. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etika guru dalam keseharian, Bu? Bersikap layaknya sebagai seorang guru, beretika sebagai seorang guru, bergaul seorang guru ini menjadi branding tersendiri untuk kita. Kan kebanyakan kalau misalnya peserta didik bertemu dengan guru di jalan kan, disapa, di salim. Nah kadang-kadang itu tuh jadi wibawa lah, atau branding kita sebagai guru. Habis itu jujur perlu. Terus tidak ketinggalan profesional tadi, profesional menjadi guru kan digugu dan ditiru. Jadi harus bersikap supaya mereka itu menerapkan apa yang kita lakukan. Dalam kompetensi pedagogik, Bu, bagaimana Ibu memastikan siswa tuh benar-benar memahami materi yang telah Ibu sampaikan atau pelajari biasanya? Evaluasi.
kita mengevaluasi. Kalau misalnya tidak kita evaluasi peserta didik itu, kita tidak tahu letaknya mereka itu paham atau tidak. Jadi kita harus mengevaluasi. Misal hari ini kita belajar tentang mufradat, tentang nama-nama hewan. Jadi di akhir kita evaluasi nih, apakah mereka tahu nih bahasa Arab dari kelinci, dari gajah kan misalnya. Nah itu kita harus evaluasi. Terus habis itu saya punya catatan di sini. Ya mungkin itu aja, evaluasi itu yang poin paling besar Dalam kompetensi kepribadian, ya. bagaimana ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa itu Nabel? Kita harus disiplin, disiplin harus. Misalnya kita masuk jam 8, kita harus masuk jam 8. Sama seperti peserta didik, kalau misalnya tidak masuk di jam 8 di pelajaran kita, silahkan untuk berdiri di depan kelas selama 10 menit. Seperti itu, kita harus mengajarkan kedisiplinan itu. Kedua, rapi, tentu. Nah, misalnya gurunya dengan pembawaan yang rapi, peserta didik pun harus rapi. Jadi prinsip kita itu di kelas, kalau misalnya tidak rapi berarti tidak bumas. Jadi semuanya harus rapi. Kalau misalnya ada yang tertangkap mata kami, entah itu bajunya yang keluar kah atau kelihatan rambut, sudah rapikan saat itu juga. Menurut ibu, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini, Bu? Jadi yang mana ya? Ini kan zaman-zamannya 5.0, artinya semuanya AI. Jadi tantangan terbesarnya adalah melihat dari guru-guru yang sudah sepuh dan letaknya di sana tuh. Jadi meskipun kita ada ada yang milenial, di Gen Z ataupun yang di atas lagi, dia harus beradaptasi dengan zaman-zaman 5.0 ini. Jadi semuanya harus di-upgrade. Jadi jangan kelas itu tidak hanya membawa buku, jadi ada paling tidak media ngajarnya, mungkin kayak tadi worksheet kan, atau apa segala macam. Nah, itu tantangannya di sana sih, itu paling kompleks, paling susah. Terus Bu, bagaimana ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Oh, kita sangat terbuka. Makanya nih minggu ini saya ada jadwal untuk mengikuti pelatihan modul ajar yang berbasis ChatGPT atau Gemini AI. Nah, jadi di sana kita sangat terbuka dengan itu, tapi harus selektif juga. Oh ini nih teknologi apakah memang membawa pengaruh yang baik atau tidak? Kalau misalnya tidak, langsung kita cut. Jadi banyak juga guru-guru di sini yang minta bantuan tentang itu, kita bantu, kita arahkan. Apa strategi ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital, Bu? Tuh, bahasa Arab harus memiliki keterampilan berbahasa. Jadi kalau misalnya gurunya bisa pakai bahasa Arab, kita harus tanamkan ke peserta didik kita, mereka harus pandai berbahasa Arab. Karena kan sekarang nih bahasa-bahasa asing ini memang kepake. Kalau misalnya kita ke Inggris, misalnya kita pakai bahasa Inggris, dan misalnya ke Mesir harus pakai bahasa Arab. Jadi sekompleks itu bahasa Arab. Jadi kita harus selalu meningkatkan kemampuan bahasa Arab di segala aspek, entah itu qiraah kah, atau kitabah kah, atau istima, atau kalam sih yang harus kita tingkatkan di masing-masing guru. Terus Bu, pengalaman mengajar apa yang paling berkesan? Ya, Bagi ibu tuh apa? Paling berkesan sekarang ini saya lagi mendalami tentang maharah kitabah siswa.
Jadi mahara kitabah kan kitabah ini sifatnya ini harus melangkahi dari 3 maharah dulu baru ke kitabah. Jadi yang melihat mereka itu bagaimana bisa menulis kalimat atau mas berbahasa Arab dengan susunan kaidah atau tarkib yang bagus. Jadi satu rangkaian paragraf itu sudah semuanya. Jadi dari segi nahwunya bagus, dari sharafnya bagus, semua ini terkonsep menjadi satu. Nah itu paling sangat-sangat berkesan. Apalagi nanti kalau misalnya mereka ingin tembus dari SMA kan, setelah SMA ini kan kuliah nanti jurusan bahasa Arab. Nah, mereka akan menghasilkan karya-karya tulis ilmiah yang mungkin bisa dipublikasikan, bisa menjadi salah satu wisudawan terbaik. Nah itu saya yang paling berkesan. Apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Peningkatan ini kesesuaian materi ajar dengan kepribadian siswa. Misal di kelas 8 atau kelas 11 misalnya belum bisa menulis untuk menyambung kan susah. Jadi kita harus tingkatkan itu. Bagaimana caranya? Misalnya kita hari ini harus selalu menugaskan kepada dia menulis bahasa Arab ini harus bersambung semuanya. Jadi kita ajarin mulanya Pak. Itu. Jadi tentu masing-masing guru harus memperhatikan materi ajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ini tidak boleh misalnya dia kelas 10 belum bisa menulis misalnya di skip, ini tidak bisa. Jadi harus memang ada sesuaikan dengan kemampuan. Itu. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Tentu generasi harus maju. Generasi yang ada ini harus selangkah lebih di depan daripada kita. Misalnya gurunya hanya bisa bahasa Arab yang 40% misalnya, peserta didik yang sekarang harus 60%. Jadi harus terus meningkat. Yang misalnya guru sekarang tidak bisa menulis karya tulis ilmiah yang 2 lembar sampai 3 lembar, yang sekarang harus bisa sampai 5 lembar misalnya. Yang sekarang tidak bisa membedah dari nahwu ini bagian apa nih? Ini bagian apakah ya sebagai fansah kah apa segala macam, mereka harus tahu itu. Jadi harus ada terus peningkatan. Itu harapan kita ke depan. Jadi tidak luput dari tadi profesional harus kita pun tidak bisa dibilang itu, maka kita harus belajar. Intinya harus profesional sehingga prinsip yang harapan yang kita harapkan dari si peserta didik ini terrealisasikan semua. Berarti kita jadi guru ini kada gampang tuh lah. Tidak. Kita harus menyesuaikan kemampuan muridnya. Iya, betul. Kita harus memberikan contoh yang baik. Betul. Dari disiplin tadi profesional. Iya. Kita lawan juga metode yang kita pelajari. Kada itu aja. Jangan stuck banyak di situ. Iya. Kira banyak tuh kada jenuh. Betul. Jadi malas lah bola. Ulun bae mentarela banget Tian. Terima kasih banyak atas jawaban Tian tadi, sangat memuaskan Bu Ai. Jadi ulun minta maaf juga sudah mengambil waktu Pian Bu Ai. Jadi ulun makasih banyak Pian sudah memberikan waktu gasan ulun. Iya, kembali kasih. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan tadi setelah saya wawancara yaitu guru adalah pendidik yang profesional. Jadi di sana mereka mendidik, mengajar, bagaimana cara mengajar dan bisa diberikan contoh terhadap murid-muridnya. Yaitu di sana bagaimana kita memahami karakter peserta didik yang berbeda. Intinya kita harus